Ya. Itu kenapa sih Pak? Merek itu kenapa bisa ditolak ya Pak? Seperti apa ya Pak? Case-nya itu Pak? Kenapa bisa ditolak? Permohonan bisa ditolak. Mhm. Misalnya suatu permohonan ini diajukan namun sebelumnya terdapat merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Hmm. Contoh lainnya, suatu permohonan pendaftaran merek diajukan mirip atau sama dengan nama artis terkenal atau Oke. pesepak bola terkenal. Mhm, mhm. Hal ini yang dikatakan bertentangan dengan undang-undang, dan hal ini yang menjadikan dasar pemeriksa untuk menolak suatu permohonan pendaftaran merek. Nah, kali ini kita ingin berbincang mengenai kendala-kendala yang berhubungan dengan merek terkenal. Nah, Pemilik merek terkenal yang belum memiliki pendaftaran merek di Indonesia dapat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dulu. Ini selain diatur di undang-undang dan juga untuk mengisi kekosongan merek jika gugatannya dikabulkan. berarti untuk penanganan merek terkenal ini, merek terkenal bisa mengajukan walaupun belum pernah diajukan di Indonesia ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan KI semua. Di pembahasan sebelumnya kita berbincang mengenai pendaftaran merek. Nah, kali ini kita ingin berbincang mengenai kendala-kendala yang berhubungan dengan merek terkenal. Nah, masih bersama saya ditemani dengan Bapak Nabil Baswell. Selamat Ya. bergabung, Pak. Terima kasih, Pak Iya. Reza. Oke. Saya ada pertanyaan nih, Pak. Oke. Ya, kan pembahasan sebelumnya kita berbicara mengenai pendaftaran merek. Nah, ada pertanyaan juga yang terkait dengan merek terkenal nih Pak. Jadi di Ambadar and Ambadar kan sering nih menangani merek terkenal yang untuk diajukan di Indonesia ya Pak. Namun tidak jarang juga permohonan merek terkenal ini ditolak karena ternyata sudah dimiliki pendaftaran oleh pihak lain nih Pak. Nah, apakah bagaimana menurut Bapak mengenai situasi seperti ini, case seperti ini, bagaimana Pak menurut Pak Nabil? Oke, kita tidak bisa menutup mata bahwa di negara tercinta kita ini masih ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari pendaftaran merek terkenal di dunia dengan cara mendaftarkan mereknya di Indonesia, Pak Riza. Seperti itu. Jadi pada dasarnya ada dua cara untuk mengatasi hal ini. Baik-baik atau terpaksa pengadilan. Baik-baik, kita bisa mengirimkan surat penawaran misalnya untuk negosiasi. Namun tentunya dengan ya biaya kompensasi yang sewajarnya lah. Untuk misalnya untuk mengganti biaya pendaftaran mereknya, untuk biaya untuk menjaga mereknya selama ini, atau yang lebih memiliki kepastian hukum adalah mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi gugatan ke pengadilan tersebut dapat diajukan Pak Riza diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, diajukan paling lama 5 tahun sejak pendaftaran merek. Sejak pendaftaran merek, 5 Sejak tahun pendaftaran merek. Okay. Namun jika didasari oleh etika tidak baik, kapanpun dapat diajukan. Seperti itu. Nah, di gugatan ini pemilik merek terkenal yang belum memiliki pendaftaran merek di Indonesia dapat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dulu. Ini selain diatur di undang-undang dan juga untuk mengisi kekosongan merek jika gugatannya dikabulkan. Seperti itu. Jadi bukan berarti merek yang tidak baiknya dibatalkan, lalu pemilik merek tidak ada mereknya di Indonesia, kan jadi ada kekosongan merek. Ya, seperti itu. Nah, setelah diajukan, proses persidangannya pun pada umumnya kurang lebih dengan perdata biasa, perdata umum. Perbedaannya adalah di peradilan niaga tidak adanya proses mediasi.
Oke, Kalau tidak di ada proses mediasi nggak ada mediasi nggak ada. Jadi langsung ada gugatan, legalitas, langsung jawaban. Langsung pada jawaban. Langsung jawaban. Nah, karena tadi saya katakan proses persidangannya hampir sama dengan perdata umum, yang bikin beda adalah setelah upaya hukum setelah putusan. Kalau di peradilan umum, mungkin Pak Riza pernah dengar banding ke pengadilan tinggi, seperti betul. itu. Di peradilan niaga tidak ada. Setelah putusan dari pengadilan niaga, ini dapat diajukan, upaya hukum lanjutannya adalah kasasi. Seperti itu. Karena ini lex spesialis yang diatur dalam undang-undang merek dan indikasi geografis. Seperti itu. Kasasinya gagal, masih ada upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Itu yang PK, yang bisa kita sebut PK. Ya, yang disebut PK ini. Banyak nggak sih merek-merek terkenal yang berhasil membatalkan merek-merek pihak yang tidak berkepentingan ini? Banyak kita lihat, baik di berita maupun di artikel di website Ambadarana Ambadar ini kita bisa lihat. Namun tak jarang juga merek pihak tidak berkepentingan ini tetap terdaftar karena gugatannya ditolak baik di pengadilan niaga maupun sampai tingkat Mahkamah Agung. Seperti itu. Jadi cukup rumit, cukup komplikatif juga, karena bagi pengadilan niaga juga belum ada juknisnya patokan merek dikatakan terkenal atau tidak, seperti itu. Karena salah satu aturannya dinyatakan juga mengenai volume penjualan, salah satunya juga di Indonesia. Bagaimana mungkin mereknya belum terdaftar di Indonesia, namun penjualannya sudah dilakukan di Indonesia. Akan menjadi bumerang ketika hal itu dilakukan, nanti larinya ke pelanggaran merek. Mungkin nanti ada waktunya Pak Riza kita bahas pelanggaran merek Pak Riza. Oke. Satu pertanyaan lagi, berarti untuk penanganan merek terkenal ini, merek terkenal bisa mengajukan walaupun belum pernah diajukan di Indonesia ya? Iya. Kan logikanya, misalnya katakan pada tahun 2000 si A mengajukan merek Nabil nama orang terkenal. Iya. Nah, diajukan tahun 2000 di Indonesia. Ternyata ada Nabil Baswell dari negeri seberang udah memiliki pendaftaran merek dan dia orang terkenal. Ketika dia ingin masuk Indonesia tahun 2010, ternyata tidak bisa Pak Riza. Karena ada merek milik pihak lain dengan merek Nabil. Digugatlah oleh si Nabil Baswell tadi ini. Syarat untuk mengajukan gugatan pendaftaran merek tersebut adalah diawali dengan permohonan pendaftaran merek ke DJKI, Pak Riza. Oke. Jadi itu salah satu persyaratannya seperti itu ya? Iya, salah satu persyaratan seperti itu. Ya, selainnya tentunya harus dibuktikan keterkenalan mereknya, seperti yang wajib adalah sertifikat pendaftaran di berbagai negara dunia dan tentunya penggunaan yang konsisten di berbagai negara dunia. Baik, terima kasih Pak Nabil. Sama-sama, penjelasannya sangat bermanfaat sekali. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan tadi obrolan kami. Don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk tuh ya ke kasusnya Mas Riza ini, kita harus mungkin kita bahas dulu mengenai apa sih sebenarnya hak cipta itu, ya nggak sih, biar lebih enak gitu kan. Jadi tuh sebenarnya copyright atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu hak cipta, itu tuh sebenarnya adalah hak eksklusif yang dikasih negara kepada seseorang yang dia itu punya suatu karya. Nah,